Militan Houthi Yaman mengklaim kemenangan di Laut Merah melawan Angkatan Laut Amerika Serikat. Klaim ini muncul setelah kapal induk dan kapal perang Pentagon dilaporkan mundur dari perairan tersebut. Dalam wawancara bersama Al-Mayadin pada Sabtu 4 Mei, Menteri Penerangan Houthi Daif Al-Sami menyebut Amerika telah gagal total menjalankan misi di Laut Merah. Ia mengklaim rudal serta drone Houthi berhasil mengusir kapal-kapal Pentagon dari perairan tersebut. Angkatan Laut Amerika sebelumnya mengerahkan kapal induk hingga kapal perusak ke Laut Merah untuk membantu Israel menangkal serangan Houthi. Namun hingga saat ini, Pentagon belum menanggapi klaim Houthi soal penarikan kapal-kapalnya dari perairan tersebut. Di sisi lain, militan Houthi Yaman kini telah memulai eskalasi tahap keempat melawan Israel dan Amerika. Pada tahap ini, Houthi akan menyerang kapal-kapal di Laut Mediterania yang menuju pelabuhan Israel. Namun, analis militer Yaman, Jenderal Muhammad Al-Kumaim merasa pesimis dengan eskalasi tersebut. Menurutnya, Houthi hanya akan mampu melakukan serangan di Laut Mediterania jika memiliki persenjataan yang canggih. Perlawanan Islam di Bahrain kembali menyerang Israel untuk kedua kalinya pada Sabtu 4 Mei 2024. Serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Astar yang merupakan kelompok militan Syiah di negara tersebut. Menurut kantor Departemen Intelijen Nasional Amerika Serikat, Brigade Al-Astar melakukan serangan ke pemerintah Bahrain dengan bantuan Iran. Kelompok ini muncul pada tahun 2013 ketika memisahkan diri dari Koalisi Pemuda 14 Februari, yakni militan Syiah tertua di Bahrain yang bersekutu dengan Iran. Brigade Al-Astar berupaya menggulingkan monarki Bahrain dan telah melakukan 20 serangan, beberapa di antaranya menelan korban jiwa. Dilansir Jerusalem Post, Amerika telah memberikan sanksi kepada militan tersebut karena dianggap sebagai organisasi teroris. Pada Kamis 2 Mei kemarin, Brigade Al-Astar mengklaim serangan terhadap Traknet, perusahaan transportasi darat Israel yang berlokasi di Eilat. Serangan itu diluncurkan pada akhir April menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Meski belum jelas dampaknya, Brigade Al-Astar kembali menyerang Israel pada Sabtu 4 Mei lalu. Serangan kedua ini juga menargetkan Eilat, sebuah kota pelabuhan yang dianggap masih milik Palestina. Dalam pernyataan resminya, Brigade Al-Astar menyebut serangan ke Israel merupakan bentuk dukungan terhadap Gaza. Amerika Serikat dilaporkan bakal mengirim pesawat tempur hingga drone ke Qatar untuk mendukung reposisi pasukan. Menurut laporan Wall Street Journal pada Jumat 3 Mei, reposisi pasukan bertujuan untuk mencegah eskalasi Iran. Keputusan semacam ini menyoroti ketegangan yang ada antara Amerika dan negara-negara di kawasan Teluk Persia. Banyak dari negara-negara tersebut yang mengizinkan pasukan Amerika bermarkas di wilayah mereka. Namun di sisi lain, mereka juga khawatir akan terseret ke dalam konflik yang ada di Timur Tengah seiring berlanjutnya perang antara Israel dengan Hamas. Para pejabat di Uni Emirat Arab menyebut Iran bisa saja menargetkan pangkalan Amerika yang ada di negaranya. Hal ini karena keterlibatan Pentagon dalam serangan Israel di Gaza serta kedutaan besar Iran di Suriah. Pada Februari lalu, Uni Emirat Arab melarang jet tempur Amerika melakukan serangan di Yaman dan Irak dari pangkalan udara Al-Dhafra di Abu Dhabi. Para pejabat mengklaim keputusan ini bertujuan untuk perlindungan diri. Amerika pun terpaksa mengirim jet tempur tambahan ke pangkalan lain agar tetap bisa menjalankan misinya. Jumlah tentara Israel yang tewas akibat serangan roket Hamas bertambah menjadi 4 personel. Serangan itu sebelumnya diluncurkan oleh Hamas dari Rafah, Gaza Selatan pada Minggu 5 Mei kemarin. Dilansir The Times of Israel, korban terbaru serangan Hamas bernama Sersan Michael Ruzal, usia 18 tahun, yang merupakan prajurit yang bertugas di Batalion 931 Brigade Nahal. Kematiannya menyusul 3 rekannya, yakni Sersan Staf Tal Shafid dari Brigade Nahal, Sersan Staf Ido Testa, dan Sersan Staf Ruben Asolin yang sama-sama berasal dari Brigade Givati. Tewasnya 4 tentara ini menambah jumlah pasukan yang terbunuh sejak serangan darat menjadi 267 personel. Selain menewaskan tentara, serangan roket Hamas juga melukai 10 tentara Israel lainnya. Hamas dalam pernyataan resminya menyebut serangan itu menargetkan tempat berkumpulnya pasukan Israel.
Lokasinya berada di perbatasan dekat komunitas Kerem Shalom. Tentara Israel yang berkumpul di sana sedang menjaga peralatan militer untuk digunakan menyerang Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.